الذين بلغونا دين الإسلام خصوصا إلى روح من أصولهم وفروعهم وخصوصا صنف هذا الكتاب إلى أرواح المسلمين المسلمات والمؤمنين خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا الشرق العرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى من اجتمعنا هنا بسببه وليذني على ما نوصل صالح شغل الله لنا يا الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Salatan abtahu lana bi abwaab ar-ridha taysir wa tughliqu biha anna abwaab asy-syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyya wa nasira. Anta waliyuna maulana wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa salatan taj'aluna biha minal maqbulin wa tu'iduna biha minal maqbulin. Allahumma ftah lana abwaaba hikmatik wa ansur alaina khazaina rahmatik ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Izin nggih, iki mriki kula menten kali tampil ya Mas. Alhamdulillah. Malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan, pelonggaran waktu serta kepastian kembali di hari Selasa malam Rabu yang pertama dan ketiga. Kita masih diberikan istiqomah kembali oleh Allah malam hari ini mengikuti lanjutan kajian kitab Syarah Hikam Asy-Syarqawi. Juga malam hari ini kita kembali bisa mengamalkan Masjid Nurul Fatah wonten daerah Jalan Demak Surabaya. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini pertemuan diiringi Allah telah mengampuni dosa-dosa kita, juga dosa guru-guru kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tetangga-tetangga kita, kenalan-kenalan kita, dan siapa saja yang punya hak dengan kita yang seiman, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang telah meninggal dunia. Amin Allahumma amin. Dan semoga lewat kajian pada malam hari ini Allah juga memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah, diberikan oleh Allah rezeki yang halal dan barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, diberikan pemimpin dan penguasa yang baik, adil, bijak, cinta dan sayang kepada rakyatnya. Negeri kita, negeri Indonesia teramat sangat kita cintai, lebih-lebih kota Surabaya, semoga selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah. Jadikan negeri dan kota yang aman, tenang, tentram, serta rakyat dan warganya makmur dan sejahtera.
Yang paling penting semoga akhir umur kita semua diberikan oleh Allah kematian dengan kematian husnul khatimah, dengan lantunan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah alaihi salam. Amin 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 ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi darajati bid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama dakhala ar-riya'u 'alaika min haitsu la yanzurul khalqu ilaika. Kembali kita lanjutkan, ada pembahasan tentang masalah riya. Riya itu adalah kita beribadah, kita beramal soleh dengan tujuan untuk mendapatkan dunia atau mendapatkan sanjungan, pujian, atau termasuk riya adalah berharap mendapatkan surga, selamat dari neraka. Ini kalau di dalam ilmu tasawuf, ibadah ingin masuk surga itu termasuk riya. Riya ini termasuk cabang syirik. Syirik itu ada dua, ada syirik khafi, ada syirik jali. Syirik jali jelas, kita dilarang menyembah matahari, bulan, bintang dan lain sebagainya. Nah, syirik khafi ini adalah kita ibadah tapi untuk mendapatkan kesenangan hawa nafsu kita, seperti dunia, seperti mengharapkan dicintai makhluk, dihormati makhluk, agar dilihat oleh makhluk. Termasuk kita ibadah masih menginginkan surga atau agar tidak dimasukkan neraka. Ini juga syirik. Kenapa kita ibadah mengharapkan surga kok dikatakan riya? Yang termasuk bagian dari syirik, karena surga itu termasuk seperti dunia, seperti manusia. Surga itu makhluk. Yang kita diperintah oleh Allah itu adalah beribadahlah semata-mata karena Allah. Nah, kalau karena surga berarti masih selain Allah. Nah, inilah di dalam ilmu syariat yang tidak dibahas di dalam ilmu tasawuf. Jadi kita meningkat lagi. Mungkin saja yang kemarin ada di antara kita yang masih ibadah mengharapkan surga neraka. Coba kita tingkatkan lagi. Kita ibadah semata-mata ini perintah Allah. Kita sebagai hambanya wajib taat patuh kepada Allah. Atau kita ibadah demi mendapatkan ridho Allah, agar dicintai Allah. Jadi kembalinya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Nah, ini salah satu syarat agar amal diterima, yaitu harus ikhlas di dalam ubudiyah. Ini diantara. Sebetulnya syarat amal diterima itu masih banyak. Selain daripada ikhlas, kita harus disertai ilmu dalam beramal, harus ada landasannya. Tidak boleh ikut-ikutan, harus tahu ilmunya. Yang kedua, harus hadir hatinya, khusyuk.
tubuh kita menghadap Allah, hati kita juga menghadap Allah. Di antara syarat diterima lagi harus ikhlas. Di antara syarat diterima lagi harus yang dimakan, yang dijadikan pakaian, yang dijadikan tempat ibadah itu harus dari rezeki yang halal. Karena ada satu hadis, la yaqbalullahu sholata imri'in fi jawfihi luqmatun min haramin. Tidak akan diterima sholat seseorang yang di dalam perutnya ada satu suapan dari barang yang ini syarat di antara agar ibadah kita diterima, amal kita diterima, yaitu apa yang kita makan, apa yang kita keluarkan, apa yang kita pakai, apa yang kita tempati untuk ibadah itu harus dari rezeki yang halal. Di antara lagi syarat diterima ibadah, kita harus mengakui kita bisa ibadah ini semata-mata hidayah, semata-mata pertolongan dari Allah. Hilangkan pengakuan kita lah yang usaha itu, hilangkan. Kembalikan kita bisa ibadah ini semua karena hidayah dan pertolongan Allah. Dan syarat yang di antaranya lagi ibadah diterima, setelah kita beramal, kita harus tumbuhkan perasaan bahwasanya amal yang kita lakukan ini masih banyak kekurangannya, masih banyak jauh dari apa yang diharapkan, yang diinginkan oleh Allah. Jangan merasa sudah sempurna, jangan merasa sudah baik. Jelas-jelas apa yang kita lakukan ini masih banyak aibnya, masih banyak cacatnya, masih banyak penyakitnya. Kenapa kita bilang, kenapa kok dikata harus begini, menumbuhkan perasaan seperti ini? Agar terbebas dari sifat sombong. Nah, bagaimana ibadah kita diterima kalau kita sombong? Padahal sombong ini adalah sifat yang sangat dicemooh, dihujat oleh Allah. Hanya kalau kita sudah merasa amal kita masih banyak kekurangannya, amal kita belum tentu diterima, maka ini lebih mengurangi, lebih mendorong kita agar tidak merasa sempurna, merasa lebih baik, merasa lebih sempurna dari siapapun. Nah, sekarang riya itu terkadang, riya itu apa sih riyanya? Riya itu amal ingin dilihat orang. Seolah-olah riya itu hanya dikerjakan ketika kita berhadapan dengan orang, ketika banyak orang, padahal tidak. Terkadang kita beribadah tanpa dilihat oleh siapapun, tapi hati kita juga terkena riya. Apa itu? Ada ibadah, tidak ada orang yang melihat, tapi di dalam hatimu ingin sesuatu, baik urusan dunia, urusan dengan apa, agar dia dihormati, dicintai, dimuliakan oleh orang, agar ingin masuk surga. Ini kan riya, padahal tidak dilihat orang. Ini berhati-hatilah. Terkadang setiap ubudiyah kita ini tidak terasa, yang menjadi sebab-sebab tertolaknya amal kita itu merasuki ubudiyah kita tanpa kita sadari. Nah, kayak ngeten nih, kadang-kadang sembahyang cek di rui haji umroh biasanya rawan kena riya. Itu ini Nabi, yang rawan terkena riya itu 4 orang. Al-Muqri, orang yang ahli membaca Al-Qur'an, hati-hati ini, yang suaranya enak, ini rawan terkena riya. Yang kedua, wal mutasaddiq, orang yang ahli bersedekah, ini rawan terkena riya. Ini bukan berarti melarang sampai belajar Quran suaranya enak, boten lho nggih. Ini hanya warning, peringatan dari Rasulullah sallallahu 4 orang
Yang ketiga, orang yang menunaikan ibadah haji atau umroh ini rawan terkena riya. Yang keempat, wal kharij fi sabilillah, orang yang keluar rumah untuk jihad membela agama Allah ini rawan terkena riya. Cek diarani wong sing kendel, cek diarani pahlawan, cek dihormati, ini rawan sekali. Terutama ahli baca Quran. Hanya siapapun yang mungkin di antara kalian yang ahli hafal Al-Quran, suaranya indah, lembut, bagus gitu. Nah itu waspadalah, tumbuh di dalam hatimu sifat riya. Begitu juga yang ahli bersedekah, begitu juga saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji atau umroh, hati-hatilah, waspadalah dari terkena penyakit riya. Dan orang yang berjihad membela agama Allah ini rawan sekali, rawan. Kemudian saya bacakan ini pasal yang ke-171. Riya itu terkadang menjangkiti seseorang yang beribadah tanpa ada siapapun yang melihat dia ibadah. Rubbama dakhala, terkadang melbu apa ar-riya'u, penyakit riya, alaika ing atase sira min haitsu la yanduru, saking dinggon ora ana ningali sapa al khalqu makhluk ilaika maring sira. Terkadang riya itu tumbuh di dalam hatimu ketika tidak ada satupun atau masyarakat atau orang lain yang melihat kamu. Contoh kayak apa? Sama najur hati, aku sembahyang bengi rek. Wong lek delok aku cek hormat. Aku sembahyang bengi rek, kok cek usahaku lan. Padahal ana wong delok niki. Dudu riya niku hanya ibadah agar dilihat orang, tidak. Jangan diartikan sempit. Riya itu ibadah bukan karena Allah. Awake kedep pangeran, fisik kita, jasmani kita menghadap Allah, tapi batiniah kita berpaling dari Allah, itu riya. Bukan riya itu ibadah hanya ingin dilihat orang. Karena terkadang riya itu menimpa mengenai orang yang beribadah padahal tidak ada yang melihat. Seperti ingin masuk surga, seperti usahanya lancar, seperti agar setiap orang yang melihat kamu sayang, sakno, cek seneng kei, cek diulasi uang dan seterusnya. Ini termasuk terkena riya. Ibadah yang diiringi niatan-niatan seperti ini itu ibadah yang tidak disenangi alias tidak diterima oleh Allah. Hanya ibadah yang murni karena Allah lah ibadah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam tanda kurung diterima oleh Allah. Wa anta tegese hale utawi sira iku fi makanin tetep ing dalam siji manggonan layat dulu kang ora ningali sapa annasu menungso ilaika maring sira fi ing dalam makan, yakni ngarepaken sapa ke musonep anar riya ing sak temne riya kama yadkhulu kaya oleh mlebu riya fil amali ing dalem ngamal, amal ibadah, amal soleh. Ida amilahu tatkalane ngamal sapa wong tatkalane amal ing amal sapa sahibu wong kang anduweni amal indan nasi ana ngarepe sandinge menungso. Sampean ibadah agar dilihat orang, sedangkan kamu ibadah ada di khalayak ramai. Nah, sampean agar ibadah agar dilihat orang, cek diarani khusyuk, cek diarani wong soleh, wong sing akas. Nah, ini di hadapan orang itu namanya riya jali. Jelas.
Jadi ono riya khafi, samar, tidak jelas, yaitu ketika kamu ibadah sendirian tidak ada orang, tapi kamu punya niat agar dimuliakan, agar nah, ini juga riya, namanya riya khafi. Itu khafi sing tombo ngatur lho nggih. Khafi niku samar. Wa yusamma lan disebut apa riya yang kamu beramal ingin dilihat oleh orang yang ada di sekeliling kamu. Disebut ar-riya ing riya al-jaliyah kang terang. Ayat hulu terkadang melbu apa riya fihi ing dalam amal. Ida amilahu tatkalane amal sapa sahibu ing amal wahdahu hale dhewe ne sahib. Terkadang riya itu juga masuk mengiringi orang yang beramal, padahal dia beramal dengan sendirian, dalam tanda kurung tidak ada yang melihat. Tapi kemasukan riya, loh seperti apa itu bentuknya? Contoh seperti ini, biayak sida sorai gambarane kelawan nyeto nejo sapa sahib bihi kelawan amal tauqiron nasi ing oleh ngegumnoe menungso maring awake wa ta'dhimau lan tegese ngegumnoe nas ing awake. Anda beribadah padahal di sekeliling Anda tidak ada orang yang melihat, tapi di dalam hatimu ada tujuan agar kamu dimuliakan, agar kamu dihormati oleh orang. Nah, ini yang namanya terkena riya khafi. Ingat, perbuatan riya ini yang menjadikan amal kita ini tertolak. Hanya amal yang ikhlaslah yang dikerjakan karena Allah, amal yang selamat dari ditolak, alias amal yang dicintai Allah. Wa taqdimahu lan nejo ing denjoknoe sahib didekek ngarepe sahib fil makamili ing dalem pira-pira perkumpulan ibadah padahal kan wong ijenan tengah wengi nang jero kamar ijenan ana wong ro, tapi nang jero ati sampean agar didekek ngarep. Jadi ngomong imami, jadi hormati, jadi lugono kursi sing arep, jadi diunggahno panggung. Jadi ibadah niku supaya bengi tahajud akeh selawat, ahli waca Quran, niate ku meke agar ditaruh di depan oleh masyarakat agar dituakan, agar diberikan dijadikan pimpinan. Lah ini juga riya. Ini namanya riya khafi kalau tidak ada yang melihat, tapi hatimu ingin seperti itu. Nah, ini menjadikan amal yang diri hal-hal yang seperti ini yang menjadi sebab amal ini tertolak alias tidak diridhoi oleh Allah, tidak disukai bersama Allah. Wa musara'atahu lan oleh age-age nas fi qada'i hawaiji ing dalem nekani pira-pira hajate sahib utawa ibadah kana wong. Tapi jangan jero ati sampai niat engko cek diladeni wong aku cek tanganku diambung diwola biar kalau orang salaman sama saya biar dicium dibolak-balik, atau agar orang itu melayani dia, sandal dicepakno, jaket digawakno, itu seperti kayak pejabat, kayak apa, kayak Gus, kayak Kiai kan seperti itu. Jadi akhirnya dia termotivasi ibadah yang diingini kayak begitu enak ya Pak Yai, sandal dicepakno, barang digawakno, akhirnya sampai niru kaya penggaweane Pak Yai opo iku nek bengi wiritan tak wiritan sandalku jadi totono. Nah, orang yang seperti ini orang yang
amalnya yang selama dikerjakan selama ini ya Allah boten seneng, Allah tidak suka. Bukan hanya tidak diterima saja, tapi dia dibenci oleh Allah, dimurkai. Karena orang yang jare bahasa Jawa ini kurang ajar. Awak yang ngedep pangeran tapi hati ini ngedep liyane, dikirain Allah nggak tahu. Iya kalau manusia, kamu kayaknya dulu di sini tapi hatimu kelayapan, kan banyak ini. Tidak semua lah, padahal sih diterima ngaji logo hati ini ngedep ngaji wis. Nah, itu yang disukai sama Allah. Jadi menghadap Allah zahiran wa batinan, bukan hanya zahirnya saja tapi batinnya berpaling dari Allah. Ini yang dibenci oleh Allah. Fa idza qassara mongko tatkalane mepeko sembrono sapa akadum salah sijine nas fi haqqi ing dalem memenuhi hak-hak sahib alladzi kang yastahiqu kang ngakei sapa sahib ing alladzi inda nafsi ana sandinge awak dhewe ne sahib istab ada mongko nganggep adoh sapa sahib dalika ing ngono akad wastangkaru lan ngingkari sapa sahib ing akad. Kadang-kadang sampai ibadah niatnya hendak dilihat orang, tapi hatimu ingin kalau saya ibadah biar orang-orang kalau sembrono sama saya, kalau kurang ajar sama saya, biar kualat sama saya. Ini yang termasuk dari riya. Jadi disegani sama orang biar malati kaya kucing ya. Karena orang yang ngeten iki ibadah biar orang itu kalau sembrono sama saya biar dia tahu rasa, langsung merasakan hukuman dari karena saya ahli ibadah. Orang yang seperti ini masih butuh tujuan mencari keramat. Tidak boleh. Ibadah itu hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain, termasuk mencari kelebihan, mencari kemuliaan. Ini juga selain Allah. Nah boleh. Waduh, sulit ya. Ya tidak sulit. Jadi kalam hikmah ini tidak mendorong panjenengan agar tidak beribadah menunggu sampai ikhlas, tidak loh. Dan kalam hikmah ini tidak mendorong kamu agar bersuudzon kepada orang lain. Kok gak ikhlas percuma atau gak diterima. Tidak mendorong seperti itu, tidak. Kalam hikmah ini disampaikan oleh beliau hanya beliau memberikan peringatan, sayang 1000 sayang. Kalau selama ini Anda ibadah tapi ibadah kita sia-sia, tidak diterima. Makanya beliau memberitahukan kepada kita, ayo adakan perbaikan. Mari bersama-sama melakukan perbaikan di setiap ibadah ubudiyah kita. Jangan sampai terkena riya, karena salah satu hal yang menjadikan ibadah kita ini dikembalikan oleh Allah tidak ya karena dibumbui, ditumbuhi sifat riya. Ini merupakan penyakit ibadah nih. Jadi tutup bukan untuk agar kita suudzon sama orang loh, tidak boleh. Orang lain ya kita nggak tahu ikhlas apa tidak. Yang penting kita jadikan pelajaran untuk ibadah kita masing-masing. Ya Allah, selama ini saya ibadah seperti itu, saya harus berubah. Setelah dapat pelajaran seperti ini, ayo diperbaiki sedikit demi sampai kapan bisa ikhlas. Allah alam bisawab. Yang penting kamu berusaha. Setelah berusaha kok masih ada, kamu minta maaf kepada ya Allah, kalau ibadah masih seperti ini, mudah-mudahan Engkau ampuni kekurangan dari ibadah kami ya Allah. Dan berilah pertolongan untuk saya ya Allah agar bisa 100% tulus kepada Sebab sing ngekei ikhlas iku mung Gusti Allah, hanya Allah. Wa ja'alna minal mukhlasin. Ya Allah, jadikan saya orang-orang yang Engkau berikan ikhlas.
Kalau Allah tidak menginginkan ya meskipun kita berusaha ikhlas ya tidak bisa, sulit memang ikhlas. Tapi kita tidak boleh menunggu amal sampai ikhlas baru beramal, tidak. Lakukan ibadah sebaik mungkin, kemudian mintalah ampun atas semua kekurangan, dan kemudian serahkan kepada Allah. Begitu terus, lakukan. Sampai kapan? Allahu a'lam bishawab. Sampai kita diberikan Allah 100% ikhlas. Jangan pernah putus asa. Warubbama tawa'ada, lan terkadang ngancam sapa sahibu ing wong, sapa sahib man ing wong, kasara kang sembrono sapa man fi haqqihi ing dalem hak sahib, bimuajalatil iklan oleh gegene Gusti Allah lahu maring man, bil ukubati kelawan nyiksa. Lho, badar awake omongane cek mati. Sampeyan ahli sembahyang wengi, ahli poso, sing digoleki keramat, keramat geni keramat. Keistimewaan cek itu mati disebul wong ganggu sampeyan langsung tangane ketir ya. Wong ngilokno sampeyan lambene langsung doer. Lah niki ya termasuk nek riya. Ndak boleh. Udah, ibadah itu lakukan semata-mata kan ini perintah Allah sudah. Kenapa kamu sholat? Ini perintah. Saya wajib patuh kepada Allah. Kenapa kamu sedekah? Ini perintah. Udah, sampai jangannya yo cek rezeki lancar ya. Cek usaha banter, cek tidak boleh kayak gitu. Apa urusan? Berarti gue lek sampean umpamanya sedekah terus nyambut gaya lancar kan nyalano sedekah ya. Padahal tidak ada kaitannya itu. Urusan diberikan lancar apa tidak itu hak prerogatif Allah. Nah, sedangkan sedekah itu perintah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Belanjakan sebagian dari hartamu di jalan Allah sebelum kamu meninggal dunia. Kalau kamu sudah meninggal dunia nanti kamu akan menyesal. Minta ingin dihidupkan lagi agar bisa bersedekah. Nah, ini gitu. Hanya diingatkan sama mumpung masih hidup, mumpung kaya, mumpung sehat, mumpung luang, mumpung masih muda. Pergunakan nikmat Allah itu untuk berbekal sebelum kita kedatangan satu hari di mana kita dipanggil pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa annallaha lan sedune Allah taala iku yakhudhu ngalap sapa Allah bisarihi kelawan bales hak mindu saking man. Wa idza wajada mongko tetkalane nemu sapa abdu kawula hadil amarata ing ikilah tondo-tondo fi nafsi ing dalam awak dhewe abad. Kalau seseorang menemukan di dalam ubudiyahnya tanda-tanda seperti ini, ingin mendapatkan keramat, ingin ditaruh di tempat yang depan sendiri, ingin dihormati orang, ingin mendapatkan kelancaran rezeki. Karena uang saya delok, tapi ali maca selawat cek nyambut gawe lan. Nah, lek kita mendapati hal-hal yang seperti ini dalam ubudiyah kita, ketahuilah kamu di dalam ubudiyah masih tumbuh dalam hatimu sifat riya. Nah, ini tugas kita, harus kita kikis sedikit demi sedikit sampai tidak tersisa. Jadi hilangkan. Jadi kita sholat, kita puasa, kita baca Quran, kita baca surat, karena ini perintah Allah, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mendapati hal-hal seperti itu dalam diri kita, fal ya'lam mongko becik urwa sapa sahib annahu ing stune sahib iku murain wong kang riya bi ilmihi kelawan ilmune sahib wa in akhfahu lan senajana nyamarno sapa sahibu ing riya anin nasi saking menung, walaupun kamu tidak dilihat oleh orang tapi hatimu kok ingin ini dan itu berarti kamu terkena riya. Namanya riya apa? Riya khafi.
wa yusamma lan den sebut apa hadir riya iki riya bil khafi kelawan jeneng riya khafi. Memang sulit orang selamat dari riya, itu sulit kecuali orang-orang yang telah ma'rifat kepada Allah. Tapi kita tidak boleh berhenti ibadah menunggu sampai ikhlas. Kenapa? Karena ibadah itu sendiri membersihkan kotoran hati kita. Kalau kita tidak ibadah karena riya menunggu sampai apa? Sampai ikhlas. Ya gimana mau ikhlas? Hati kita tetap kotor. Nah, jadi tetap lakukan ibadah sambil lakukan perbaikan. Karena ibadah itu sendiri adalah fungsinya untuk membersihkan kotoran-kotoran hati kita. Kenapa kita tidak bisa ikhlas? Karena hati kita ini masih kotor. Nah, apa yang bisa membersihkan? Zikir. Apa yang bisa membersihkan? Ibadah kita. Nah, terus kalau kita tidak berzikir, kalau kita tidak beribadah, bagaimana kita bisa ikhlas sampai kiamat? Tidak bisa. Karena itu tetaplah ibadah dengan melakukan perbaikan sampai hati kita ini dibersihkan oleh Allah dari sifat-sifat yang tercela, sampai nanti kita diberikan ikhlas oleh Allah. Wala yaslam lan ora bisa selamat minar riyai saking riya al jali podho kang jelas wal khafi lan riya kang samar sapa ilal arifuna kecuali wong kang padha makrifat kabeh. Tidak ada yang bisa selamat dari riya baik jali maupun khafi kecuali orang yang telah makrifat al muwahhiduna kang padha nyuwijekno kabeh maring Gusti Allah. Li'an Allah Ta'ala kronos nuni Allah Ta'ala iku taharahum nyucikaken sapa Allah. Kenapa? Wong makrifat iku stok sing iso ikhlas sebab Allah telah membersihkan hatinya. Minta kok iki syirki saking pira lembut-lembute syirik wa ghayaba lan wis nyamaraken sapa Allah an-nadharihim saking pandangane arifin ru'yatal khalqi ing ningali makhluk bima kelawan barang asraka kang dadekno mencorong apa ma ala qulubi ing atase pira-pira atine arifin. Kenapa mereka bisa ikhlas? Karena Allah telah menerangi hati mereka dengan cahaya-cahaya Allah, sehingga lenyaplah pandangan mereka pada dunia, lenyaplah pandangan mereka terhadap makhluk yang terlihat hanya Allah. Jadi memang sulit, tapi kita tidak boleh beribadah menunggu sampai ikhlas. Kalau bisa ikhlas baru saya ibadah, tidak boleh. Karena ibadah sendiri itu bukan untuk kita beribadah secara ikhlas saja, tapi ibadah yang kita lakukan ini sebagai wujud syukur. Kita diciptakan oleh Allah, diberikan hidup, diberikan itu, setidaknya kita syukur kepada Allah. Meskipun kita tidak diberikan pahala, karena apa? Karena kita masih belum ikhlas, tapi setidaknya kita sudah dianggap bersyukur nikmat. Nah, kalau kita tidak beribadah, nikmat itu tambah dicabut sama Allah. Gimana kamu? Jadi ibadah niku nggih nek diterima kan oleh ganjaran. Nah, nggih. Nek mboten diterima kali apa-apa. Nggih, ya gak digempuk sampean nggih. Gempuk niku kebacut nggih. Karena kita sudah dapat nikmat, setidaknya kita ibadahkan syukur nikmat kita diberikan hidup, kita diberikan kesehatan, kita diberikan. Nah, kalau kita tidak ibadah berarti kufur nikmat, dan itu berarti resikonya menjadikan nikmat yang telah kita terima akan dicabut oleh Allah dan diancam akan diberikan wala in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kamu kufur maka ingat siksaku sangatlah pedih. Min anwaril yakini diterangi atine wong sing makrifat kelawan pira-pira nur keyakinan wal makrifati lan nur makrifat falam yarju mongko arep sapa arifin
minhum saking khalq husula manfaatin ing hasile kemanfaatan. Karena hatinya sudah terang, maka orang arifin itu tidak menganggap makhluk itu bisa memberikan manfaat, juga tidak menganggap makhluk itu bisa mendatangkan mudarat. Orang yang beranggapan makhluk bisa memberikan manfaat atau menghindarkan mudarat karena hatinya masih gelap atau mendapatkan penerangan tapi belum seterang-terangnya, cara ono cahayanya masih buram. Dikabur ya, apa meneh gak oleh penerangan sama sekali, lampu mati tambah nopo? Tambah bingung ki. Walam yakhafu lan ora wedi sapa arifin min kibalihim saking arah-arahin nas wujuda madaratin ing wujude kemelaratan fa amalu haulai mengkotai pira-pira amale iki wong kang makrifat iku khalisatun kang krana Gusti Allah murni. Wa in amiluha lan seandainya ngelakoni sapa arifun ing amal baina adharin nasi ing dalem antaraning ngarepe menungso. Lek wong wis atine padang iki amal ngarepe wong utawa tidak ada orang itu sama, tidak ada bedanya. Karena sudah tidak ada pandangan pada selain Allah. Anak murid kayak sinten mawon, para murid, para ahli tarekah, sing durung usul nang pangeran, durung makrifat nang pangeran. Ini dianjurkan oleh beliau, berhati-hatilah, berusahalah menyembunyikan amal, jangan ditampil-tampilkan, jangan diomong-omong. Berusahalah untuk menghilangkan pandangan kepada selain Allah. Ini berhati-hati. Ojo niru wong sing marifat. Jadi kalam hikmah ini ditujukan bagi para murid dan siapapun yang sedang melakukan perjalanan menuju Allah agar sampai kepada Allah. Adapun orang yang sudah sampai, boten perlu bahas niki. Sebab wong sing marifat itu beramal di hadapan manusia atau tidak ada manusia itu sama saja, tidak ada bedanya. Karena bagi mereka tidak ada pandangan selain Allah, yang ada hanya Allah. Kok iso kaya ngono? Karena hatinya telah diterangi cahaya yakin, cahaya makrifat oleh Allah. Wa in amilu halan lamun ngamal sapa arifin ha ing amal baina adarina dalam antara ngarepe menungso. Waman utai saban wa in amilu halan senajan amal sapa arifin ha ing amal baina adarina tetep ikhlas karena Allah walaupun dikerjakan di hadapan manusia. Waman utai sabane wong iku lam yuhaddo lamun durung dibagi sapa man biada klaniki ikhlas wa syahada lan tasik nyawang sapa man al khalqa ing makhluk wa tawaqqa lan tasik arep sapa man minhum saking makhluk usulal manafi ing hasile pira-pira manfaat wa dam al madhari lan nolak pira-pira kemelaratan bahwa mengkotai man iku al murai wong kang tasik riya bi amali lan amale man bagi mereka-mereka yang belum diberikan terang hatinya oleh Allah, masih melihat makhluk bisa memberikan manfaat atau menghilangkan mudarat, maka selama itu pula seseorang ibadah masih diselingi sifat ri. Nah, ini tugas kalian. Diingatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah, kembali perhatikan amal ibadah kita masing-masing. Tidak perlu sibuk mengoreksi ibadah orang lain, kamu benahi. Mudah-mudahan panjenengan saged ibadah murni karena Allah. Nek wis murni, subhanallah, hidup ini akan lapang, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Yang ada adalah ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan. Wa in abada lan lamun ibadah sapa man Allah ing Allah fi jabalin ing dalem dhukure gunung bi kaitu layar lawan dinggon ora ningali ing man sapa akaten wong siji wa in abadalan senajan ibadah sapa Allah ing Allah fil jabalin ana ing dalem gunung sekirane bika itu layar ora ningali ing
man sapa akadun wong siji wala yasma'u lan ora ana sing krungu sapa akad iklawan man tetep ngejek kena riak lek kapan durung dikei terang hatine kali senajan ibadah nang pojok gunung gak ana wong weruh, nang jero kamar gak ana wong weruh, nang bangker gak ana wong weruh, lek atine jek durung dikei padang kali Allah tetep jek kena riak. Jadi riak niku boten kok amal nggih ngarepe menungso. Terkadang riak itu juga menyakiti ketika kamu beramal tanpa ada siapapun yang melihat, seperti hatimu ingin dihormati, ingin dimuliakan, ingin rezeki lancar, ingin dimudahkan urusan, ingin digulkan urusan sampai ngesuwo dicoblos nggih coba dadi niku ya riak. Tapi jenenge riak napa lek ana wong riak khaufi. Lek di hadapan banyak orang namanya riak jahli. Monggo lewat kajian malam hari ini ada perbaikan nggih dalam ubudiyah kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan ikhlas, sehingga kita selamat menjalani kehidupan dunia ini, selamat dari gangguan, dari godaan dunia, godaan setan, godaan manusia, godaan hawa nafsu kita. Ini semuanya kalau kita masih belum diberikan terang hati kita akan mudah terpengaruh. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada kita semua. Amin. Allahumma istisrafuka ayyuhal murid ayya'lamal khalqu bi khususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatika wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala ya rabbi bil mustafa balligh ma qasidana wa
من أوليائك المتقين وحسبك المبلغين وعبادك الصالحين وأهل طاعتك أجمعين وأمنا عن فتنة المحيا والممات وعن فتنة المسيح الدجال فتنة القبر والعذاب ومن الفزع الأكبر يوم الدين ومن عذاب النار واغفر لنا لوالدينا المشايخين وارحمهم كما ربونا صغارا واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك ارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل منا الله بأسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم